Ini modul yang ketiga dari saya, setelah yang pertama persuasif, kedua pesan utama, dan ini adalah soal media handling. Ya, jadi bagaimana Anda menghadapi media massa ketika Anda diwawancara. Ya. Nah, ada dua topik besar akan kita bahas dalam modul kali ini, modul ketiga dari saya ini. Yang pertama adalah soal news value atau nilai berita. Lalu yang kedua adalah soal teknik interview. Nah, saya bahas yang pertama soal nilai berita atau news value. Nah, kalau Anda ingat ya, pada pelatihan yang sebelumnya, modul yang sebelumnya, saya sempat membahas soal membandingkan bagaimana perbedaan antara komunikasi publik dengan komunikasi massa. Ya. Nah, saya katakan dengan jelas bahwa komunikasi publik ketika Anda membawakan seminar atau public speaking itu pada dasarnya adalah direct communication. Artinya antara Anda dengan audience itu berhadapan langsung, ya. Jadi tidak ada yang berdiri di antara Anda, tidak ada yang memfilter kata-kata Anda dengan audience. Komunikasi massa adalah komunikasi penyampaian pesan kepada halayak ramai melalui media massa. Media massa ini Bapak Ibu, dia memiliki filtering tersendiri. Ingat ya, jadi dalam arti ketika Anda menyampaikan sebuah pesan, nggak bulat-bulat langsung dimuat di dalam media cetak maupun media elektronik. Ya. Ada bagian-bagian dari interview itu yang di-cut oleh wartawan, ada yang diambil untuk kemudian dipublikasikan. Atau mungkin ada juga yang semua diambil, atau ekstrim yang berikutnya adalah ada yang tidak diambil sama sekali. Artinya apa? Ada proses pemenggalan, ada proses pemilihan bagian mana yang diambil, bagian mana yang tidak. Ya, itulah yang dinamakan dengan news value. Artinya ada sebuah pesan yang memiliki value, memiliki nilai berita dan layak dipublikasikan, ada yang tidak. Ada informasi yang memiliki nilai untuk satu media, tidak untuk yang lain, dan sebaliknya. Itulah yang disebut dengan nilai berita. Kalau begitu, news value sendiri kriterianya apa? Ya, kategori apa yang dipakai oleh media massa untuk menilai apakah informasi ini layak dipublikasikan atau tidak? Ya, saya akan membagikan news value itu setidaknya ada 5 ya, yang perlu Anda ketahui ya. Tentu setiap media memiliki berbeda-beda, tapi secara umum paling tidak ada 5 nilai berita yang harus terpenuhi pada sebuah informasi sampai kemudian dia layak dipublikasikan, ya, memiliki nilai untuk dipublikasikan, ya. Tidak harus semua terpenuhi, kadang-kadang hanya 1, kadang-kadang hanya 2, kadang-kadang mungkin 5-5-nya, ya. Paling tidak harus ada elemen-elemen ini. Yang pertama adalah aktualita. Artinya begini Bapak Ibu, ketika Anda mempunyai informasi itu kalau sudah basi tidak menarik lagi bagi media massa, ya. Jadi misalnya Anda katakan kita melakukan konferensi pers. Oke, teman-teman wartawan sekalian, kita akan konfirmasikan bahwa telah terpecahkan rekor karena wisatawan yang datang ke kawasan destinasi ini mencapai 5 juta dalam 6 bulan. Lalu dikatakan, itu tahun 2020 Pak, gitu kan. Enggak, itu tahun 1997 ya. Pasti tidak akan dimuat ya, karena tidak aktual. Maksudnya seperti itu. Yang pertama adalah aktualitas. Yang kedua proximity atau kedekatan ya. Maksudnya kedekatan itu kedekatan dengan keseharian atau kehidupan masyarakat ya. Bapak Ibu mungkin Anda ada beberapa yang perhatikan dan yang tidak. Tapi jika harga cabai naik ya, itu biasanya akan menjadi headline di koran Kompas. Karena cabai itu dekat, proximity itu berarti kedekatan ya, dekat dengan kehidupan masyarakat ya. Jadi ingat, temukan informasi atau sodorkan informasi yang dekat dengan kehidupan manusia. Baru yang ketiga adalah keunikan ya. Keunikan ini ada nggak sesuatu yang unik yang hanya ada di tempat Anda ya. Ingat, itu sebabnya pada modul yang sebelumnya saya mengatakan pesan utama itu adalah baiknya karena kita bicara soal destinasi ya, maka yang paling memiliki value tentu saja unique selling point dari kawasan Anda ya. Keunikan itu artinya spesifik ya, hanya ada di tempat Anda ya, hanya ada di informasi Anda, hanya ada di kawasan Taman Nasional Anda. Nah, yang berikutnya yang keempat adalah human interest ya. Bapak Ibu pahamilah bahwa jika Anda rajin membaca buku psikologi ya, Anda tentu akan paham bahwa
manusia itu senang mendengar cerita tentang manusia lain, ya. Human love to hear story about another human. Nah, itu sebabnya informasi yang human interest itu biasanya lebih cepat ditangkap dan lebih lama diingatnya, nggak cepat lupa, gitu ya. Jadi temukanlah elemen-elemen yang dekat dengan kehidupan manusia. Saya ingat itu ada Dieng atau di mana yang anak-anak gimbal dan seterusnya. Nah, itu human interest itu Bapak Ibu. Atau jika ada urban legend atau cerita legenda, itu human interest juga. Lalu yang terakhir adalah toko. Ya, Anda pernah perhatikan nggak perusahaan-perusahaan pabrikan manufaktur susu atau apa, ketika mereka meluncing produk yang baru itu sering ada ambasador. Ya, itu sebenarnya ini Bapak Ibu, produk susu kan sudah banyak ya di Indonesia ini, di muka bumi ini, sehingga supaya menarik untuk dipublikasikan, maka dia memakai toko, biasanya itu public figure, untuk menyuarakan soal produk ini, ya, sehingga produk ini numpang ngetop di orang yang mengomongkan. Itu sebenarnya informasi atau pemahaman tentang news value yang perlu Anda ketahui. Saya akan melanjut ke chapter yang berikutnya, ya. Chapter berikutnya di modul kita yaitu soal interview skill. Di sini saya akan membagikan beberapa tips-tips, ya. Jadi do and don'ts-nya, ya. Yang pertama, siapkan pesan kunci, ya, itu sudah kita bahas di modul yang lalu. Itu sebabnya Anda harus selalu memiliki sesuatu untuk ditawarkan. Jadi ketika dalam sebuah press conference, Anda sudah memiliki sesuatu untuk dijual kepada media massa, ya. Oke, teman-teman wartawan sekalian, kita akan hadir di sini karena kita akan memaparkan beberapa keunggulan dari ini yang kita ingin masyarakat itu paham, ya, karena selama ini hanya sedikit yang tahu, yaitu 1, 2, 3, 4, ya. Itu contohnya, ya. Jadi jangan pasang badan, oke, tanya tentang apa saja, silakan, gitu ya. Kalau ngelantur, Anda dalam kesulitan. Nanti kalau menanyanya nggak nyambung, ya Pak, ya, itu bisa blunder nanti. Oke. Lalu yang kedua, pelajari teknik bridging, ya. Bridging itu maksudnya begini, Pak. Oke, Anda sudah memiliki pesan kunci. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, tidak selalu wartawan bertanya tentang informasi yang sudah Anda siapkan itu. Ya, Anda mau ngomong soal nilai edukasi sebuah taman nasional, misalnya begitu. Tapi kemudian ditanyakan adalah soal pilkada di daerah tersebut. Kan nggak nyambung, Pak. Dan agak terlalu riskan kalau Anda jawab, ya Bu, ya. Nah, maka itulah gunanya teknik bridging. Bridging ini seperti membelokkan percakapan, ya. Misalnya Anda mau bicara soal wisata di Pulau Komodo, misalnya begitu, ya, bahwa infrastruktur sudah dibangun sehingga membuat perjalanan lebih nyaman, begitu. Nah, tiba-tiba ditanya, Pak, bagaimana itu tentang gubernur yang ditangkap oleh KPK di daerah Labuan Bajo? Nah, bagaimana itu? Sementara Anda mau bicara tentang infrastruktur di Pulau Komodo. Maka caranya adalah gunakan teknik bridging. Artinya begini, oke, Mas, Mbak, saya menghargai pertanyaan Anda, tapi yang lebih penting adalah tentang bagaimana itu biarlah menjadi masalah hukum dan sudah ada pihak yang sudah menanganinya yang lebih berkompeten, ya. Adapun kita di sini akan membahas masalah lain yang juga sama pentingnya, yaitu tentang wisata. Nah, ingat ya. Jadi bridging itu dia membelokkan kepada pembicaraan yang Anda inginkan. Nggak langsung tiba-tiba, oke, terima kasih, tapi saya mau ngomongnya tentang Pulau Komodo, ya, jangan, itu kurang elegan, ya. Jadi bridging itu membuat komunikasi Anda dengan media itu mulus ketika Anda hendak membelokkan percakapan. Lalu kemudian jangan berbohong, ya Bapak Ibu, ingat ketika Anda diwawancara oleh media massa, ya, media massa itu dilindungi oleh undang-undang pers. Jadi ketika Anda mengatakan sesuatu dan terekam oleh alat rekam atau TV, maka itu menjadi barang publik, ya, statement Anda. Jadi ketika Anda mungkin, waduh, ini saya nggak tahu, lalu Anda mengarang-ngarang informasi padahal itu bohong dan tidak akurat, maka itu bisa berbuntut kepada hukum, gitu ya, masalah hukum. Ya, kenapa? Karena Anda membohongi publik, ya, karena media massa, namanya juga media massa, dia itu bekerja atas nama massa, begitu ya, menyampaikan pesan kepada massa atas nama massa, karena dia adalah watchdog. Ingat, media massa itu adalah
watchdog, jadi dia pemerhati. Jadi ketika Anda berbohong dan terekam, itu bisa berbuntut panjang ya. Jadi lebih bagus Anda mengatakan saya tidak tahu, saya belum tahu, saya akan kembali lagi nanti dengan informasi yang lebih akurat. Untuk saat ini saya belum bisa berkomentar dulu gitu ya. Oke. Lalu yang terakhir adalah hindari doorstop interview. Anda tentu tahu doorstop interview Bapak Ibu ya. Jadi ketika Anda berjalan tiba-tiba, Pak mau tanya Pak, boleh tanya nggak Pak, boleh tanya nggak Pak, nah begitu. Nah kenapa? Karena Bapak Ibu sepengalaman saya menjadi wartawan juga, doorstop interview itu sangat rawan Anda terpelintir dan tergiring. Ya bayangkan 1 lawan 5, satu narasumbernya 5 wartawannya. Dengan pertanyaan yang sangat beragam, sporadis begitu, kita jadi tergiring seperti interogasi. Nanti bisa terjebak kepada pertanyaan yang sebenarnya bukan wewenang Anda untuk menjawab. Ya. Jadi saya selalu menganjurkan ketika saya memberikan pelatihan media handling kepada narasumber-narasumber, jika Anda tidak biasa di doorstop interview, lebih bagus Anda tolak dengan halus. Mengatakan, maaf jangan sekarang ya, saya kebetulan sedang ada agenda lain. Coba nanti tulis saja surat permohonan wawancara, nanti kita atur waktunya. Ya, itu jauh lebih bagus sehingga Anda memiliki waktu untuk mempersiapkan jawaban-jawaban yang lebih akurat. Oke, kira-kira ini bagian elemen yang sangat penting dari modul media handling atau bagaimana menangani media massa di modul yang ketiga dari saya.